Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdian Erlangga, NIM 2106085000009, Prodi Pendidikan Antropologi Angkatan 2021, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Pada kali ini kita akan membahas atau membuat video penjelasan untuk memenuhi mata kuliah teori-teori antropologi klasik dengan dosen pengampu Ibu Siti Junaida, SAG, MPD, MA. Dan pada kali ini kita akan membahas materi mengenai teori difusi. Nah, kita masuk pada materinya, yaitu penjelasan mengenai definisi difusi dan akulturasi. Jadi, dapat diketahui bahwa difusi ialah distribusi ataupun suatu yang bersifat tersebarnya akan budaya tersebut, baik secara ilmu geografi yang memang dapat melakukan akan perpindahan suatu bangsa-bangsa di permukaan bumi ini. Untuk proses dalam hal difusi dapat disebutkan penyebaran manusia. Perihal ini bisa diterangkan dengan terdapatnya proses pembiakan serta migrasi-migrasi yang diiringi dengan proses menyesuaikan diri, raga, serta sosial budaya. Nah, dapat diketahui pula antropologi budaya ialah ilmu yang menekuni komparasi di mana warga menguasai dunia di dekat dengan metode yang berbeda. Antropologi budaya juga berhubungan dengan filsafat, literatur ataupun sastra, serta seni tentang sesuatu kebudayaan yang mempengaruhi pengalaman seseorang serta kelompok, baik donasi buat menguasai pengetahuan yang lebih lengkap, adat istiadat, serta peranata warga. Dapat juga diketahui bahwa satu wujud difusi, yakni migrasi ataupun perpindahan dalam wujud penyebaran faktor akan kebudayaan tersebut, juga dapat dari salah satu hal yang merupakan tempat untuk dapat ke tempat lainnya di permukaan bumi ini yang aman. Hal ini juga dipegang oleh beberapa kelompok manusia yang mana mereka telah bermigrasi pada penyebaran agama itu sendiri yang besar. Dan untuk para pendeta dari agama Buddha, pendeta yang merupakan seorang Nasrani, serta kalangan kaum muslim sendiri, ini menyebarkan bermacam faktor. Oleh karenanya kebudayaan akan sadar dari mana mereka berasal hingga dari tempat yang memang jauh sekali, dan pertemuan baik antara kelompok yang merupakan semacam tersebut bisa atau dapat berlangsung dengan berbagai macam metode, semacam ikatan simbolik, penetration, peperangan. Ada pula bagi W.A. Haviland berkata kalau difusi merupakan penyebaran kerutinan atau adat yang merupakan istiadat akan bagian kebudayaan yang mana salah satunya akan berhubungan dengan kebudayaan lainnya. Adapun hal yang merupakan proses dari difusi akan berlangsung memakai metode menyerupai ataupun imitasinya. Hal untuk meniru akan secara lebih gampang daripada menghasilkan sendirian, paling utama tentang beberapa hal yang memang baru. Nah, kita masuk pada akulturasi. Jadi akulturasi ialah percampuran dua kebudayaan atau lebih yang silih berpengaruh. Akulturasi pula ialah sesuatu proses untuk penyesuaian terhadap diri yang cocok dengan berbagai hakikat terhadap kebudayaan sendiri. Untuk proses tersebut menuju pada hal yang bersifat keserasian akan hal sosial yang bertabiat normal serta manusiawi. Sebutan akulturasi sendiri itu timbul semenjak tahun 1936 di para kalangan para antropolog yang ada di Amerika selaku respon akan beberapa hal terhadap riset rekonstruksi berbagai historis yang memang dianggapnya sebagai hal yang kurang lengkap sebab yang tak menggambarkan segala pergantian sosio dan kulturalnya sendiri. Akulturasi
selaku pergantian kebudayaan disyaratkan dengan terdapatnya ikatan antara dua kebudayaan yang keduanya silih memberi serta menerima. Sebutan akulturasi itu sendiri ataupun acculturation ataupun kultur kontak memiliki bermacam makna. Antara lain bagi Suyono bahwa akulturasi ialah suatu proses pengiriman atau suatu bentuk transfer dari sang penerima yang berasal dari keragaman faktor kebudayaan yang silih berjumpa serta berinteraksi atau meningkatkan akan suatu proses dalam interaksi atau hubungan budaya yang mana tanpa harus meninggalkan kebudayaan aslinya. Menimpa perihal tersebut, Bi melansir dari novel Hadi yang berkata akulturasi ialah suatu pergantian budaya dari dua sistem budaya silih berhubungan serta itu Bi meningkatkan bahwasannya akulturasi terjalin dengan karakteristik proses pergantian yang diiringi dengan difusi, inovasi ataupun invensi yang mencerminkan suatu konsep dengan lebih menampilkan sisi kondisi kehidupan sosial budaya dari kelompok warga tersebut dan banyak pula yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas konsep difusi kebudayaan dan akulturasi. Jadi difusi kebudayaan bagi F. Retzel tahun 1844 sampai 1904. Difusi selaku pemindahan faktor sesuatu budaya kepada budaya lain. Faktor serta watak budaya tersebut digunakan buat menuntaskan permasalahan ataupun dicampurkan buat jadi komprehensif, di mana unsur akan budaya itu yang tak berkaitan baik antara yang satu terhadap hal yang lainnya. Sejarah akan hal itu berasal dari proses dalam penyebaran faktor budaya yang diucap. Proses difusi ini ialah salah satu objek riset ilmu antropologi. Paling utama sub akan ilmu antropologi yang memang diakronik. Adapun proses terhadap difusi di dalam unsur budaya yang mana di antara lainnya yang diakibatkan dari migrasi bangsa tersebut yang mana berpindah akan dari salah satu tempat terhadap tempat lainnya, di mana berupa tempat di permukaan bumi ini. Paling utama terhadap era prasejarah sendiri, di mana kala itu kelompok dari manusia sendiri akan hidup selaku sosok pemburu terhadap bermigrasi yang akan menempuh suatu jarak yang memang sangatlah besar sekali. Adapun unsur dari bentuk kebudayaan adalah berupa hal yang memang mereka akan membawa pula ikut serta penyebaran yang luas. Dapat diketahui pula metode lain difusi kebudayaan merupakan ikatan yang diakibatkan oleh perdagangan, tetapi dengan karena yang lebih jauh daripada yang terjalin pada ikatan simbiotis unsur-unsur kebudayaan asing, di mana membawa oleh para orang dagang masuk ke dalam kebudayaan penerima tidak terencana serta tanpa paksaan dengan mengambil sebutan dari ilmu antropologi. Kerap kali diucap pacific penetration yang berarti pendapatan secara damai. Pendapatan secara damai pasti pula terdapat pada wujud ikatan yang diakibatkan oleh usaha dari penyiar agama. Jadi datanglah para penyiar agama serta mulailah proses akulturasi yang ialah akibat dari kegiatan tersebut. Dari dua orang yang merupakan antropolog terkemuka ialah Melvin J. Herkovitz serta Bronislaw Malinowski, yang mana mereka mengemukakan kalau kultur determinim berarti seluruh suatu hal ada di dalam warga ditetapkan terdapatnya oleh suatu kebudayaan dan juga dipunyai oleh warga itu. Setelah itu Herkovitz juga berpandangan bahwa suatu
yang memang super organik dalam halnya, sebab kebudayaan akan turun-temurun, yang mana dari generasi terhadap generasi ke depan senantiasa akan hidup terus-menerus meski ada beberapa orang yang jadi satu kelompok atau warga tetap silih saling berubah, juga yang diakibatkan oleh kematian serta kelahiran. Dengan demikian sukar sekali buat memperoleh pembatasan penafsiran atau definisi yang tegas terinci yang mencakup seluruh suatu yang sepatutnya tercantum dalam penafsiran tersebut. Dapat juga diketahui bahwa teori difusi ini atau metode lain difusi kebudayaan merupakan ikatan yang diakibatkan oleh para pedagang, tetapi dengan karena yang lebih jauh dari yang terjalin pada ikatan simbiotis, unsur-unsur kebudayaan asing ini dibawa oleh para pedagang masuk ke dalam kebudayaan. Penerima tidak terancam serta tanpa paksaan dengan mengambil sebutan dari ilmu antropologi, kerap kali diucap dengan pacifique penetration, yang berarti pendapatan secara damai. Pendapatan secara damai pula terdapat pada wujud ikatan yang diakibatkan oleh usaha dari penyiar agama. Jadi datanglah para penyiar agama serta mulailah proses akulturasi yang dimana akibat dari kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas proses hubungan difusi dan akulturasi kebudayaan. Perlu kita ketahui bahwa kajian tentang akulturasi sendiri merupakan suatu kajian yang dilakukan oleh para ahli antropologi di masa lalu, yang mana biasanya hal tersebut dilakukan dengan berdasarkan akan unsur suatu kerangka kerja yang mirip atau dengan kata lain hampir sama. Dari itu, dalam hal pertama kalinya, hal berupa istilah tentang akulturasi sendiri ditemukan dalam Webster's Unabridged Dictionary pada tahun 1982, yang mana saat itu dikatakan the approximation of one human race of tribe to another in culture or arts by contact, dan sampai pada tahun 1933 istilah tersebut dikenal oleh masyarakat, yang mana istilah ini mengandung artian bahwasannya akulturasi itu masih bersifat umum sekali. Perlu juga diketahui bahwa proses akulturasi telah terdapat semenjak dulu kalanya dari dalam sejarah sendiri para manusia. Namun proses di dalam akulturasi yang mana memiliki watak spesial baru timbul budaya Eropa Barat mulai menyebar ke Afrika, Asia Oseanika, Amerika Utara, serta Amerika Latin. Berdialog tentang proses akulturasi sangat erat sekali kaitannya atau hubungannya dengan unsur-unsur yang ada dalam kebudayaan yang masuk atau budaya asing, yang memastikan pula lama ataupun tidaknya proses pencampuran sekaligus memperlihatkan diterima ataupun tidaknya budaya asing tersebut. Nah, pada titik tertentu akulturasi jadi suatu yang terhindarkan. Logika ini jadi dasar untuk pembuatan kebudayaan baru yang terangkum dalam satu set bernama Kebudayaan Nasional Indonesia. Secara antropologis, akulturasi kebudayaan bisa terjalin apabila terdapat dua kebudayaan warga yang keduanya mempunyai kebudayaan tertentu, kemudian silih berhubungan. Ikatan seperti itu yang menyebabkan terbentuknya penyebaran difusi kebudayaan.
dapat juga diketahui bahwa dalam proses penyebaran kebudayaan senantiasa bisa diperhatikan dua proses, mungkin ialah menerima atau menolak. Jadi menerima atau menolak untuk dapat memasukkan atau berpengaruh kebudayaan orang asing yang aman dapat mendatanginya. Dan dalam perihal untuk dapat menerima atau dalam bentuk menolak akan berpengaruh terhadap kebudayaan yang asing itu sendiri yang amat berperan, yakni pola kebudayaan atau biasa juga disebut dalam bahasa Inggris pattern of culture dari kedua warga yang berjumpa itu. Bila terdapat pola yang sama ataupun nyaris sama atau mungkin sama, kemungkinan menerima pengaruh kebudayaan asing itu lebih besar. Apalagi sebaliknya, apalagi kebalikannya, apabila tidak terdapat kesamaan pada pola kebudayaan dari kedua budaya akan sama itu, mungkin menolak masuknya pengaruh asing itu lebih besar. Sama halnya dengan akulturasi Islam dengan budaya Jawa yang bekerja sama antara budaya asing atau Arab itu sendiri dengan kebudayaan Jawa, sehingga kebudayaan itu dapat melahirkan budaya yang luar biasa. Dari orang-orang Arab itu sendiri yang mengantarkan budaya Islam ke Jawa yang masyarakatnya waktu itu masih Hindu. Pada akhirnya warga Jawa dapat menerimanya serta Islam dapat masuk pada budaya Hindu Buddha dengan mengombinasikan suatu kebudayaan yang dapat diterimanya sehingga dapat dipadukan atau diperpadukan. Dahulu warga Jawa populer mempunyai perilaku toleransi yang tinggi terhadap budaya lain. Penemuan Anderson dalam karyanya Mitologi dan Toleransi Orang Jawa melaporkan bahwa orang Jawa mempunyai toleransi besar terhadap pemeluk agama-agama lain. Nah, dari penjelasan atau penjabaran mengenai materi kita, mengenai teori-teori difusi, dapat disimpulkan bahwa dalam hidup masing-masing tiap hari, pendidikan antropologi tampaknya sangat membenarkan posisi seseorang dalam penduduk, beraktivitas pendidikan sampai partisipan didik menemukan pengalaman dari proses belajar secara efektivitas pada pertumbuhan berlagak ilmu pengetahuan dan terampil dalam turut menunjukkan pendidikan yang cocok. Nah, dengan itu pula antropologi secara fenomenologis tidak dapat berdiri sendiri. Maksudnya tidak dapat berdiri sendiri, yaitu dibutuhkan disiplin ilmu sebab fenomena sosial tidaklah kenyataan yang terdiri sendiri, tapi yang nampak ialah objek penuh dengan arti transendental. Kehidupan warga merupakan suatu proses antara perorangan dalam kelompok yang didukung oleh sistem nilai yang ialah pembenaran kelompok tersebut diperkuat oleh sistem pembenaran, kemampuan penghukuman serta penolakan. Nah, dapat diketahui pula bahwasannya sistem ini bisa mengayomi warga buat mengarah tatanan kehidupan yang sejahtera, misalkan lewat pertemuan ekonomi, faktor budaya asing tidak disengaja maupun dituntut ikut masuk bersama datangnya para orang yang berdagang. Difusi bisa digolongkan jadi sebagian wujud bentuk-bentuk tersebut antara lain ikatan simbiotik, ikatan penetration specifique, serta stimulasi diffusion akibat dari difusi ataupun perpindahan nilai budaya. Mulai bahwa pengaruh yang kenyataan nilai sakral sesuatu
ajaran sudah beralih. Demikian hal dengan mitos serta keyakinan. Sesuatu kejujuran sudah berganti jadi manipulasi serta keserakahan. Dapat pula diketahui bahwa seseorang yang bernama J.W. Powell merupakan orang awal kali yang menghadirkan dan memakai kata akulturasi pada tahun 1880 kalau tidak salah, semacam dilaporkan oleh US Bureau of American Ethnography. Powell mendefinisikan akulturasi selaku pergantian psikologis yang diakibatkan oleh imitasi perbandingan budaya. Akulturasi pula dimaknai selaku wujud asimilasi dalam kebudayaan, pengaruh pada sesuatu kebudayaan oleh kebudayaan lain yang terjalin apabila pendukungnya atau pendukung-pendukungnya dari kedua kebudayaan itu berhubungan lama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sendiri, ilmu pengetahuan akan disebut kalau akulturasi merupakan proses pencampuran dua kebudayaan atau lebih sekali serta silih berpengaruh. Sebuah candi Borobudur ialah fakta terdapatnya proses akulturasi antara kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan India. Akulturasi merupakan proses pergantian suatu kebudayaan sebab kontak langsung dalam jangka waktu yang lama serta terus-menerus dengan kebudayaan lain ataupun kebudayaan yang asing yang berbeda. Kebudayaan tadi diharapkan dengan unsur-unsur kebudayaan lain yang lelet laun atau lambat laun serta secara bertahap diterimanya jadi kebudayaan sendiri tanpa melenyapkan karakteristik aslinya. Unsur-unsur kebudayaan asing itu diterima secara selektif. Nah, bagi Konjaraningrat, akulturasi merupakan proses sosial yang mencuat apabila sesuatu kelompok warga dengan sesuatu kebudayaan tertentu diharapkan dengan unsur-unsur dari sesuatu kebudayaan asing sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan asing tersebut lambat laun diterima serta diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menimbulkan hilangnya karakter budaya itu sendiri. Nah, mungkin itu yang sempat saya sampaikan mengenai teori difusi pada pembelajaran kali ini atau pada pembahasan kali ini. Saya memohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan karena saya juga dalam proses belajar di bangku perkuliahan ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.